Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera GBKP berdiri sejak tanggal 15 Agustus 1991. Itu artinya pada tahun 2024 ini PPOS sudah 33 tahun hadir sebagai mitra keluarga untuk merawat, mengasihi, dan mendampingi orang tua kita, para lansia yang mulai umur 60 sampai tidak terbatas tentunya. Dan PPOS GBKP pada saat ini berupaya untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan karena ada 3 hal yang mau dicapai oleh Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera terhadap pelayanan dan program-program untuk menyejahterakan para lansia yang dipercayai oleh keluarga dan masyarakat dirawat oleh PPOS GBKP. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana PPOS benar-benar bisa tetap bertahan, bisa tetap berdiri untuk menjalankan programnya, yakni menyejahterakan orang tua dalam hal spiritualitas, dalam hal psikis, dalam hal kesehatan fisiknya. Sehingga PPOS yang bukan pelayanannya money oriented, tetapi pelayanannya pure, pelayanan yang benar-benar mau menggambarkan dan menghadirkan kasih Kristus lewat segala program dan bentuk-bentuk pelayanan yang kita terapkan setiap harinya kepada para lansia, sehingga materi itu juga menjadi sebuah tantangan yang besar terhadap PPOS karena tidak semua keadaan ekonomi para lansia yang kita rawat di tempat ini baik, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki keluarga, sehingga kebutuhan pokok keluarga atau kebutuhan pokok para lansia yang kita rawat di tempat ini khususnya dalam hal materi itu menjadi tantangan terbesar karena kami tetap berprinsip selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi ada kesempatan kita harus memberikan yang terbaik bagi para lansia siapapun tanpa mempedulikan latar belakangnya. Dan tantangan yang terbesar juga yang kami hadapi saat ini adalah stigma negatif dari banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa keluarga yang menempatkan orang tuanya di panti jompo ataupun khususnya di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera adalah keluarga yang abai terhadap orang tuanya. Sebenarnya pemahaman itu tidak 100% benar karena justru kami melihat ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang positif yang diterima oleh para lansia khususnya dari sisi kesehatan psikisnya, dari sisi kesehatan fisiknya, dan dari sisi kesehatan spiritualitasnya lebih baik ketika dibandingkan dia harus tinggal sendiri, dia harus menjalani hari-harinya di dalam kesendiriannya di tengah-tengah keluarga yang punya banyak keterbatasan, yang punya banyak ketidakpahaman tentang bagaimana harusnya merawat orang tua dan mendampingi orang tua. Dan pada saat ini juga sebagai direktur, saya masih memiliki tantangan secara pribadi, khususnya saya sangat tertantang untuk menciptakan banyak program-program, banyak stimulasi yang baru setiap hari dalam hal menyejahterakan kesehatan fisik, kesejahteraan psikis orang tua, dan juga kesejahteraan spiritualitas para lansia. Sehingga sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah kondisi orang tua yang punya banyak keterbatasan, khususnya orang tua yang sebagian besar sudah mengalami demensia di tempat ini, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami secara pribadi maupun dengan tim para staf pegawai, bagaimana kami bisa tetap memberikan pemahaman yang baik terhadap orang tua, bagaimana kami bisa menciptakan perasaan yang baik setiap hari terhadap orang tua kita yang kita rawat di tempat ini, terkhusus mereka yang sudah mengalami demensia. Dan dari sisi keluarga orang tua kita, kami juga memiliki tantangan bagaimana kami tetap bisa membangun relasi dengan baik sehingga
keluarga tetap memiliki pemahaman bahwa mereka tidak lepas tanggung jawab dengan mengantarkan orang tua mereka, tetapi mereka tetap menjadi tim, teman sekerja, mitra sekerja dalam hal merawat dan mengasihi orang tua kita. Dari sisi pegawai, saya sebagai pimpinan di tempat ini, saya juga memiliki tantangan bagaimana meningkatkan kualitas SDM para pegawai, para staf yang sampai hari ini ada 17 orang pegawai yang bertugas di divisi mereka masing-masing, baik itu sebagai caregiver, baik itu sebagai cleaning service, baik itu sebagai petugas di laundry dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka bisa tetap memiliki hati yang tulus, memiliki keikhlasan di dalam merawat orang tua dan menganggap setiap orang tua yang dirawat di tempat ini adalah orang tua kami masing-masing. Sehingga dengan itu saya akan terus belajar dan komit untuk tetap mengembangkan diri dari berbagai aspek untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan di tempat ini sehingga PPOS benarlah seperti motonya menua dengan indah di PPOS. Sehingga itu boleh dirasakan siapa saja, terkhusus para lansia yang tinggal di tempat ini. Lihatnya pagi malam na oh nande Erlayas pagi dungna oh bapa Gia genduari masui kelatendu Gia genduari Kegiatan-kegiatan nenek dan bolang kita yang ada di tempat ini sangat banyak dan itu dimulai pada pukul 5 pagi. Baik nenek mau bolang kita semua harus bangun karena sebagian di antara mereka harus mandi pagi. Masih siap mandi, nenek bolang kita akan tungi dengan firman Tuhan yang renungan pagi yang dibawakan oleh staf pegawai ataupun adik-adik yang magang. Pada pukul 7 nenek bolang kita akan sarapan pagi. Dan siap sarapan, mereka akan berjemur. Kemudian pada saat nenek bolang kita berjemur akan diadakan lagi ada senam supaya otot-otot ataupun tubuh nenek bolang kita bisa terlatih kembali agar bisa semakin sehat. Pada pukul 10 ataupun 9.30 nenek bolang kita akan jam snack. Dan setelah itu kita akan bercakap-cakap dengan nenek bolang kita supaya mereka tidak merasa jenuh. Dan pukul 11.30 semua nenek bolang kita akan dituntun ke ruang makan untuk jam 12 pas. Nasi akan datang ke ruang makan dan nenek bolang kita akan makan siang. Dan setelah makan siang, nenek bolang kita akan kembali ke tempatnya masing-masing dan beristirahat. Dan pukul 3 biasanya kita kadang-kadang ada PA, yaitu PA lansia ataupun dalam orang Karo bilang PA itu. Kekurangan aku sore 5 lewat 10 kita akan mengadakan pergantian pampers ataupun pergantian popok. Pukul 5 lewat 30 kita akan menyorong
nenek moyang kita lagi ke rumah makan untuk makan sore. Dan setelah makan sore, nenek moyang kita akan kita tuntun lagi ke kamar masing-masing. Dan ada kita yang magang akan mengadakan doling ataupun doa keliling untuk menenangkan jiwa nenek moyang kita supaya istirahat nenek moyang kita bisa nyaman, tenang, dan dalam perlindungan Tuhan. Dan supaya pagi hari nenek moyang kita bisa bangun dengan tenang, dengan hidup yang makin sehat. Itulah semua kegiatan nenek moyang kita yang ada di tempat ini. Saya melihat semua orang tua kita yang ada di tempat ini sangat menarik. Karena dari orang tua kita ini semua kita perlu belajar bahwa apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Karena bagaimana kita pada masa muda itu akan kelihatan nanti pada kita masa tua. Dan saya melihat banyak keunikan dari orang tua kita tempat ini, baik nenek maupun moyang kita. Ada yang sudah lupa, ada yang memang ingatannya memang nggak seaktif dulu lagi, dan tenaganya juga sudah berkurang. Dan dari orang tua kita ini juga kita harus belajar bahwa bagaimana kita harus mempergunakan waktu kita seefektif mungkin dan sebaik mungkin, supaya nanti ketika kita pada masa tua seperti nenek dan moyang kita yang ada di tempat ini, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa semua yang kita lakukan akan baik adanya pada waktu kita di masa tua. PPOS ini bukan sebagai tempat pembuangan orang tua, tetapi di PPOS ini orang tua merasa sejahtera karena di PPOS ini orang tua bertemu dengan komunitasnya sesama orang tua. Karo, ketika Karo pertama kali diantar ke tempat ini, apakah Karo bahagia dan hal apa yang pertama sekali Karo rasakan ketika di tempat ini? Ya, betah kali di sini, soalnya karena ibadah itu, soalnya baca firman Tuhan, bernyanyi, jadi itu maka aku semangat. Tambah-tambahnya yang magang pun sering hadir lagi, pegawai pun baik semua. Jadi kurasakan tempat ini kalau udah lanjut usia lebih baik, dekat sama Tuhan. Anak-anak pun sering datang berkunjung. Jadi itu makanya aku betah kali di sini. Aku bahagia di sini. Maka aku di sini? Soalnya tepat waktu. Tepat waktu makan, tepat waktu tidur, tepat waktu ibadah. Jadi itu yang aku suka. Aku kemari permintaanku sendiri. 3 tahun proses baru anakku itu diberinya. Tapi aku berdoa terus. Dibilangnya kalau mama kita minta ke sana, kita kasih aja. Kalau nanti dia nggak merasa cocok di sana, terus dia minta pulang ke kampung katanya. Terus ayo, kalau udah kita satu hati semua, kita antar mama kita ke PPOS katanya. Kalau tempat ini PPOS ini bukan tempat pembuangan. Ini tempat orang tua sejahtera, nyaman, damai. Kalau udah pernah dia kemari, nggak dia mau bilang itu tempat ini tempat pembuangan. Saya bahagia sekali. Pertama kali saya di sini, karena saya di sini diperhatikan dan selalu saya ditolong sama-sama pelayan di sini. Apapun saya kerjakan dilakukannya itu untuk kesehatan saya. Tempat ini bukan tempat pembuangan, tapi tempat sejahtera untuk orang tua. Pos bukan tempat penitipan orang tua, melainkannya pos tempat mensejahterakan orang tua. Kami percaya ya pos ini bukan sekedar menitipkan orang tua, tapi mensejahterakan orang tua kita. Dan ya pos ini sangat luar biasa membantu keluarga-keluarga yang sibuk, yang tidak ada waktu atau kurang waktu untuk mengurus orang tua. PPOS GPKP Sukamakmur, di mana tempat ini merupakan tempat di mana orang-orang tua kita yang sudah berusia lansia itu banyak yang tinggal di sini.
Dan saya lihat di sini mereka dari kehidupannya jauh lebih teratur ya. Yang pertama dari mereka jadwal makan, tidur, ya, istirahat, mandi, dan juga ada dokter yang selalu memeriksa kesehatan mereka, ada fisioterapi juga. Saya rasa ini tempat yang sangat bagus ya untuk orang tua menghabiskan usianya di masa lansia ya. Selain itu mereka juga dibekali dengan firman Tuhan juga ya tentunya, karena banyak kegiatan juga yang sering dilakukan di PPOS ini. Jadi mari kita sama-sama memperkenalkan PPOS ini sebagai tempat yang nyaman buat orang tua kita yang ingin menghabiskan masa lansianya dengan lebih tenang, dengan lebih bahagia gitu. Tapi buat anak-anak yang orang tuanya sudah ada di PPOS, jangan lupa juga untuk sering support orang tua kita, datangin ke sini, kunjungin ya, biar orang tua juga tetap merasa sukacita walaupun mereka sudah tidak tinggal dengan anak-anak mereka. Begitu. Dan satu lagi yang harus kita ketahui adalah menurut saya PPOS ini bukan sebagai tempat kita membuang orang tua kita ya di usia mereka yang sudah lansia, tapi sebenarnya PPOS GPKP Sukamakmur ini merupakan tempat orang tua kita untuk bisa menikmati masa lansianya dengan lebih sukacita. Bahagia di PPOS. Dadah. Dadah. Dadah.